intinya keterpaduan seluruh kementerian dan lembaga di dalam program-program yang memenuhi kebutuhan rakyat di bidang pangan. Presiden selalu menekankan kerjasama lapangan dan program yang betul-betul terencana dengan baik. Dan itulah sehingga Food Estate ini untuk yang keempat kali dilakukan evaluasi seperti apa yang tadi Pak Menhan sampaikan. Oleh karena itu di Kalimantan Tengah semua persiapan dari lahan yang tersedia, Kementerian Pertanian bersama PUPR, bersama Menham, Pak Gubernur, Menteri ATR, dan KLH sudah memetakan lahan-lahan yang tersedia. Dan memang dari sejumlah lahan yang ada itu untuk tahun 2020, saya bicara tahun 2020 aja, ada 30.000 hektar yang harus kita segera siapkan untuk lakukan penanamannya. Dan kapan itu mulai? Kita sudah mulai sekarang, sudah ada 3.000 kurang lebih hektar, dan 30.000 hektar ini penggarapannya akan dilakukan bulan depan, kurang lebih 44 hari, insya Allah pengolahan lahannya sudah, dan kemudian dilanjutkan dengan penanaman. Khusus untuk food estate yang berkait dengan padi yang di Kalimantan Tengah. Hal yang sama seperti yang dijelaskan, khusus untuk singkong, Pak Menhan juga sudah melakukan langkah-langkah seperlunya yang bisa dipersiapkan. Teman-teman pers yang ada, oleh karena itu, food estate, namanya food estate itu memang komoditinya tidak cuma satu. Kita berharap karena Pak Presiden memberikan petunjuk agar ini menjadi percontohan korporasi petani, korporasi pertanian. Jadi korporasi petani, korporasi pertanian. Oleh karena itu komoditi yang ada di sana tidak hanya padi, tetapi akan ada hortikultura yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan, khususnya jeruk, akan ada perkebunan, khususnya kelapa dan tanaman-tanaman keras lainnya, dan juga ada IT atau peternakan yang untuk mendukung. Dan dari katakanlah ada 10.000 di Pulau Pisau, bersama Pak Gubernur kami terus-terus di lapangan, kemudian 20.000 ada di Pulau Kapuas, dan ini persiapannya sudah sangat matang, dan kita berharap karena food estate muara akhirnya adalah ada industri, katakanlah kita berharap tidak menjual gabah di sana. Yang ada adalah jual beras yang berkualitas, yang bisa masuk ke marketplace, ke e-commerce, bahkan mungkin saja karena ini lahan cukup besar, kalau ditata baik dia punya industri, maka dia akan bisa menjadi produksi yang berkualitas ekspor. Berkualitas ekspor ya berarti harus diekspor. Jadi kita punya cadangan yang cukup seperti Pak Menhan tadi sampaikan. Terima kasih Pak Menhan. Kami selalu mendapatkan bimbingan dari beliau di lapangan untuk sama-sama. Dan kami dengan Pak Gubernur sudah melakukan penyikapan terhadap ini. Kita berharap Pak Bapak Presiden akan ke minggu pertama Oktober akan lakukan kick off di tempat itu, di mana Al-Sintan kami di sana sudah sangat besar karena harapan Bapak Presiden mekanisasi dan teknologi pertanian bisa dilakukan untuk menjadi uji coba di sana. Oleh karena itu traktor jumlahnya di atas 1000-an, 1.200-an dan lain-lain sebagainya, mekanisasi, sistem penaburan benih, sistem penaburan pupuk, ada drone yang main, selain manualnya juga jalan, karena juga petani harus kita berdayakan, tapi internet of things juga kita akan mainkan di sana untuk bisa mempercepat tanaman yang ada. Dan saya kira setelah kick off itu 44 hari sesudah itu, insya Allah penanaman kita harapkan sudah rampung untuk 30.000 hektar. Sebagai contoh untuk masuk pada 2021 di sekitar 80 ribuan dan seterusnya sampai dengan 165, ya kurang lebih 164.598 hektar yang sudah kita petakan Bapak teman-teman pers yang ada. Dan
Hal yang sama juga di Humbang. Kita berharap secara bertahap kita akan masuk Sumatera Utara juga untuk untuk persiapan lahan bibitnya sudah untuk hortikultura. Oleh karena itu kita berharap memang Bapak Presiden menekankan selain budidaya mulai dari sarana produksi, alsintan, tenaga kerja, pelatihan dan lain-lain. Kemudian ada RMU untuk menghasilkan gabah, tetapi kemudian bermuara pada hadirnya industri beras yang ada. Kira-kira begitulah konsepsi yang ada. Bapak Presiden menekankan bahwa OFAM menjadi penting. Jadi budidaya harus ditingkatkan kualitasnya, mulai dari varietasnya harus berkualitas, pupuknya harus maksimal, sehingga produktivitasnya juga baik, tetapi OFAM-nya menjadi penting. Artinya sesudah pasca panen itu menjadi sesuatu yang perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu RMU atau Rice Mill Unit atau penggilingan padi modern diminta akan oleh Bapak Presiden untuk kita siapkan di sana, sehingga pewarnaan bisa dilakukan dengan baik dari beras yang ada dari Kalimantan Tengah, dan ini menjadikan contoh bagi provinsi lain yang Bapak Presiden minta sesudah ini berhasil bersama Menham akan kita lakukan lebih kuat. Kerjasama kami dengan menteri yang lain sangat ketat di lapangan, tidak ada yang berjalan sendiri dan saling topang satu dengan lain.